mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya. Perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri dari imbuhan ke dan an, dan juga kata dasar yaitu satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di KBBI, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan sehingga kamu menemukan arti kata kesatuan. Contoh menuliskan kata sulit dan artinya. Kata sulit, rukun, artinya baik dan damai. Kata sulit khas, arti khusus, teristimewa. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi suatu teks, terlebih dahulu kamu perlu membacanya dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat dalam teks dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi dengan peta pikiran, tentukan lebih dulu pokok-pokok pikiran dalam teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok suatu paragraf dalam teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskannya dalam suatu bagan peta pikiran. Berikut ini contoh membuat peta pikiran. Yang pertama, di tengah, tulis terlebih dahulu judul teksnya. Kemudian di pojok kanan ada pokok pikiran paragraf 1. Jadi ditulis dulu pokok pikiran dari paragraf 1 itu apa. Kemudian di sampingnya pokok pikiran paragraf 2, di bagian kanan bawah pokok pikiran paragraf 3, dan di sampingnya pokok pikiran paragraf 4. Jadi kira-kira membuat peta pikiran itu seperti itu. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks dengan singkat. Dalam meringkas, urutan peristiwa dalam teks harus sesuai teks sebenarnya. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama dalam sebuah paragraf terletak di awal atau yang biasa disebut dengan deduktif, dan di akhir paragraf atau yang disebut dengan induktif.
Coba sekarang dibuka bukunya halaman 78, nomor 1. Informasi yang dapat diperoleh dari paragraf di atas adalah: B. Semboyan bahasa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pokok pikiran dari paragraf tersebut adalah. Kita sesuaikan dengan kalimat nomor 1, yaitu C. Keanekaragaman budaya terjadi karena banyaknya suku bangsa. Halaman 82. Pembelajaran nomor 3. Informasi yang diperoleh dari paragraf di atas adalah: reformasi terhadap pengelolaan pohon di Jakarta, sesuai dengan kalimat utamanya. Selanjutnya halaman 86. Nomor 1. Mencari informasi dari sebuah teks bacaan dengan cara menuliskan ide pokok dalam bentuk diagram disebut C. Peta pikiran. Nomor 3. Informasi yang dapat diperoleh dari paragraf di atas adalah, untuk nomor 3 itu halaman 89. Jadi informasinya adalah: mencintai produk bangsa adalah sikap bangga terhadap Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan kalimat utama yang berada di awal kalimat. Awal paragraf. Selanjutnya halaman 92, nomor 1. Gagasan pokok di paragraf di atas adalah: A. Congklak adalah permainan tradisional. 2. Berdasarkan letak kalimat utama pada paragraf di atas disebut. Jadi ada 2, induktif dan deduktif. Jawabannya adalah B. Deduktif. Halaman 95. Nomor 1. Ide utama dari sebuah paragraf disebut B. Pikiran pokok. 2. Berikut syarat yang tepat dalam membuat ringkasan dari sebuah teks adalah. Coba dibaca dulu jawabannya. Yang benar adalah C. Isi ringkasan berupa inti dari teks. Nomor 3. Masyarakat Kaneges luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi, alat elektronik, dan pakaian modern. Arti kata modern adalah sesuai tuntutan zaman. Nomor 4. Pokok pikiran paragraf di atas adalah B. Tiap daerah memiliki budaya daerah masing-masing sesuai kalimat pertama yang menjadi kalimat utama. Nomor 5. Pertanyaannya sesuai dengan informasi bacaan di atas adalah apa saja contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia? Jawabannya terdapat pada kalimat terakhir dalam paragraf. Beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. 2. Nomor 1. Untuk mencari arti dari kata sulit, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2. Untuk mendapatkan informasi suatu bacaan, kita perlu. Jawabannya membaca dan menemukan gagasan pokok. Nomor 3. Gagasan pokok yang berada di akhir kalimat disebut paragraf. Antara induktif
dan campuran. Jawaban yang benar adalah induktif karena berada di akhir kalimat. Nomor 4, informasi dapat diperoleh dari berbagai media. Arti kata informasi adalah, kita buka di Kamus Bahasa Indonesia, kabar atau berita tentang sesuatu. Nomor 5, atribut yang digunakan peserta karnaval sangat beragam. Arti kata atribut adalah jawaban yang benar adalah tanda kelengkapan berupa baret, lencana, dan sebagainya. Selanjutnya room 3. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan membaca? Sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Nomor 2. Tuliskan 3 contoh sumber pengetahuan berupa teks. Contohnya yaitu ada buku, ada koran, ada majalah, dan banyak sekali teks yang bisa dijadikan sumber pengetahuan. Nomor 3. Bacalah paragraf berikut ini. Tuliskan pokok pikiran dari paragraf di atas. Kita berpacu kepada kalimat utamanya. Dan jawabannya adalah ada 4 jenis pupuk dengan komposisi yang berbeda. Nomor 4. Apa manfaat dari membuat peta pikiran dalam mencari informasi baru? Manfaatnya adalah mempermudah menemukan gagasan pikiran atau informasi. Jelaskan langkah-langkah mencari arti kata di kamus. Buka kamus, cari awal abjad dari kata, buka abjad dalam kamus, kemudian lakukan pencarian kata sampai ketemu. Cari awal abjad dari kata, itu maksudnya contoh membaca. Berarti kata dasarnya adalah baca. Kita